wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah As-Sam ayat 1 dan 2. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya, dan demi bulan apabila telah mengiringinya. Al-Quran surah Al-Asam ayat 1 dan 2. Hari Senin yang lampau kita membahas tentang matahari, ya. Jadi nampaknya kan berpasangan, ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi, ya kan? Nah, sekarang pasangannya adalah bulan. Jadi wal qamari iza talaha. Allah bersumpah demi bulan yang mengiringi matahari. Ya, dan itu yang setiap hari raya menjadi perdebatan, ya, hisab atau ru'yat. Nah, gara-gara berbeda hari raya kemarin ada yang korban itu, ya, orang yang akan membunuh warga Muhammadiyah, ya kan, sekarang sudah ditangkap dan dipecat, gara-gara komentar tentang berbeda hari raya. Nah, sekarang kita diperlihatkan oleh Allah salah satu kekuasaannya, yaitu melalui bulan, ya. Maka itu demi bulan apabila mengiringinya, nyanya itu kembali kepada matahari. Jadi antara matahari, bulan dan bumi. Kemarin terjadi gerhana matahari kan, ya kan, itu sejajar matahari, bulan dan bumi. Jadi dia asyamsu wal qamaru bihusban. Ya, itu bedanya. Kalau qamar, nah itu adalah bulan yang nampak oleh kita, ya kan. Kalau hilal itu yang bulan kecil, ya. Kemudian kalau syahrul, nah syahrul itu bulannya kayak bulan apa? Bulan ke bulan, ya. Bulan hijriah, ya kan. Nah, kalau sekarang bulan yang mana maksudnya ini? Bulan yang nampak oleh kita, ya. Karena kalau tidak hati-hati bisa jadi bulan-bulanan, Pak. Ya, orang Amerika sudah memikirkan bagaimana mereka pergi ke bulan. Orang Cina kabarnya sedang berpikir bagaimana hidup di bulan. Nah, kalau orang Indonesia berpikir bagaimana hidup bulan ke bulan, nah gitu, ya kan. Apalagi sudah di akhir bulan, ya kan. Nah, sekarang kita bicarakan bukan datang bulan, ya. Nah, dulu datang bulan lo namanya, Pak, ya kan. Kita bicara tentang bulan yang mengiringi matahari. Wal qamari iza talaha, demi bulan yang mengiringi matahari. Jadi di situ ada gerakannya, ada cahayanya, ada tempat terbit bulan setiap harinya. Makanya pas matahari terbenam biasanya bulan muncul setiap bulan. Makanya kalau ingin melihat bulan, maka harus setiap bulan atau di akhir bulan. Kalau ru'yat itu terus dipakai, bapak-bapak, ibu-ibu, maka dipastikan umat Islam tidak akan punya kalender, ya, tidak punya
kalender. Kenapa tidak punya kalender? Karena bulannya ditentukan setiap bulan, iya kan? Nah, sekarang bulannya berapa? Ditentukan lah, iya kan? Zulkaidah berapa hari? Ditentukan di akhir kemarin Syawal. Nah, nanti Zulhijjah berapa hari? Ditentukan pula di akhir Zulkaidah. Nah, gitu. Jadi tidak bisa punya. Jadi yang bisa memunculkan kalender tahunan sampai ratusan tahun itu hanya dengan ilmu hisab, ya kan, dengan perhitungan, maka dia tahu. Yang sudah pasti memakai ilmu hisab itu baik untuk Ramadan dan negara secara resmi itu Amerika, Pak. Ya, justru yang sedikit umat Islamnya itu negaranya memakai ilmu hisab. Kenapa? Karena dia akan menentukan kapan umat Islam itu cuti. Ini tidak bisa, Pak, besok cuti, kini ditentukan, tidak bisa. Jadi setiap tahun itu ditentukan hari-hari rayunya gitu. Maka itu di Amerika sudah memakai hisab secara resmi. Tapi kalau dipakai ruyat tentu tidak bisa menentukan kalender tahunan. Ya kan? Tanya di pemerintah Amerika ini umat Islam kapan hari rayanya? Tunggu sentalo Mr. Presiden. Kami ruyat dulu, ya enggak begitu. Jadi memang solusi untuk dunia modern, ya kan, supaya punya kalender secara global itu adalah dengan ilmu hisab. Untuk tahu gerhana itu ilmu hisab. Enggak pas lo waktu gerhana itu dicari, ya kan? Untuk jadwal harian sholat kita tidak menggunakan ruyat tapi ilmu hisab. Maka kita tahulah subuh jam berapa, zuhur jam berapa. Kalau ilmunya ruyat tentu beko zuhur tagak di luar gitu. Seorang mencari ala tergelincir alun, ini kan bahasanya tergelincir matahari, ya kan? Ala tergelincir apa alun, alun, gitu ya. Itu beko saran alan, Allahu Akbar, itu gitu jadinya. Ya, nah, jadi ilmu hisab, ya kan, itu yang dikaji tentang gerakannya bulan, cahaya bulan. Nah, kemudian ada juga kita memang ibadah umat Islam itu berhubungan dengan bulan. Bulannya bulan Hijriyah. Jadi tidak ada berhubungan dengan bulan Masehi. Ya kan? Bila poso 1 Ramadan, bila hari raya 1 Syawal, bila wukuf 9 Zulhijjah, bila hari raya haji tanggal 10 Zulhijjah. Cuman menentukan tanggalnya itu yang berbeda, Pak. Nah, berkemungkinan besar hari raya Idul Adha juga beda. Ya. Karena pemerintah Indonesia kan membuat keputusannya di atas 3 derajat, ya kan? Lalu banyak juga orang yang bertanya, dasar 3 derajat ini apa dari Nabi atau dari siapa ini? Jadi kalau bulannya sudah di atas 3 derajat, baru ada. Kalau di bawah 3 tidak ada. Ya, tidak tahu juga hadisnya dari mana. Tapi yang jelas itu menjadi keputusan. Jadi semakin tinggi diputuskan, semakin sering terjadi perbedaan. Nah, kemungkinan besar Idul Adha besok juga terjadi perbedaan antara hisab dengan ru'yat. Kita dengarlah nanti di akhir, ya kan, bulan Zulkaidah, ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita malahan disyariatkan namanya Yaumul Bid kan, yaitu puasa di pertengahan bulan, ya kan. Nah, ada kata bulan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali, Pak, dalam bentuk yang berbeda, ya kan. Bulan bercahaya, ya, matahari juga bercahaya, cahayanya beda, ya kan. Kalau matahari itu diaan,
Kalau bulan wal qamaru nuran. Jadi beda. Kalau matahari asyamsu wa duhaha, matahari dan cahayanya, matahari sumber cahaya pada dirinya sendiri. Ya kan? Kalau bulan cahayanya dari pantulan matahari. Jadi bulan itu tidak bercahaya. Cuman karena kena cahaya matahari dia bercahaya. Itu makanya kalau dalam Al-Qur'annya kalau dia itu cahaya keluar dari dirinya sendiri. Jadi matahari ya itu cahaya yang diproduksi oleh matahari itu sendiri. Ya kan? Kemarin sudah kita sampaikan. Kalau nur ya kan? Itu cahaya pantulan dari benda lain. Maka itu bulan dia adalah cahaya yang sifatnya adalah nur. Jadi perbedaan antara matahari dengan bulan, matahari mengeluarkan cahayanya sendiri, memproduksi cahaya sendiri. Kalau bulan dia menerima cahaya dari matahari. Mungkin gara-gara Acok tidak baca Hayu itu Pak, juga banyak orang kehilangan bulan begitu, ya kan? Walaupun sebenarnya katanya sudah ada yang pergi ke bulan. Ya. Betul, Pak. Katanya Neil Armstrong dulu sudah pergi ke bulan, tapi kan menjadi perdebatan betul. Jangan-jangan memang bulan yang sebenarnya atau ada bulan yang lain gitu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi nampaknya bagi kita diperlihatkan oleh Allah tentang kekuasaannya, yaitu melalui bulan, ya kan? Maka bulan pun dijadikan sebagai perbandingan, Pak. Perbandingan antara orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah tidak berilmu. Itu seperti bulan, ya, yang bulan purnama, cahayanya kan hebat itu, ya kan? Maka itu bagi kita sebenarnya Bapak Ibu, bulan juga pernah digunakan sebagai mukjizat, ya, menunjukkan mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi bulan itu diperlihatkan oleh Allah kepada makhluk manusia pada waktu itu menjadi salah satu mukjizat, ya kan? Kenapa? Mukjizat itu kan peristiwa luar biasa yang terjadi kepada para nabi dan rasul. Jadi mukjizat tidak ada terjadi kepada selain nabi dan rasul untuk memperlihatkan kekuasaan Allah kepada manusia, ya kan? Maka bulan ini Pak pernah dibelah oleh Allah, ya kan? Bulan yang kadang itu dibagi dua, ya kan, untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Sekurangnya informasi itu ada di dalam surat Al-Qamar, ya kan? Nah, ini iqtarabatis sa'atu wasaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu adalah telah terbelah bulan. Jadi bulan itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan kekuasaannya. Jadi memang ayat-ayat yang turun di Makkah itu pada umumnya banyak bicara tentang akidah, tentang keyakinan, bagaimana memalingkan keyakinan orang-orang Quraisy dari berketuhanannya kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ada juga yang orang Majusi yang menyembah api. Ada juga orang Sabi'id yang menyembah bintang. Jadi mereka mengagumi benda-benda yang besar seperti bulan, matahari, bintang, ya kan? Sekarang Allah ingin alihkan itu semuanya, sembahlah Rabb pencipta alam itu, ya kan? Nah, termasuklah Allah ingin perlihatkan dengan bulan gitu. Nah, ini bentuk bulan yang pernah nampak gitu, ya. Nah, para peneliti
mencoba membuktikan bahasa Al-Quran tadi bahwa bulan telah dibelah, ya kan? Saya temukan gambarnya seperti ini, Pak. Inilah bentuk bulan yang terbelah, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari realnya, paisek bulan gitu, ya kan? Mana tahu bisa ya dah. Tapi kan informasi Al-Quran sudah ada bahwa bulan terbelah, ya kan? Dan itu bagian dari memperlihatkan kekuasaan Allah gitu. Makanya kalau terjadi gerhana bulan, yang kita lakukan apa? Sholat kan? Itu tanyanya Pak. Kita melihat bulan terjadi gerhananya, maka kita sujud gitu, ya kan? Nah, kita sujud, ya kan? Itu tandanya memang bulan, gerhana bulan itu bagian dari kekuasaan Allah, lalu kita sujud kepada Allah yang berkuasa itu gitu. Nah, dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa bulan telah terbelah menjadi dua bagian pada zamannya Rasulullah SAW, ya kan? Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan yang lain berada di bawah gunung, jadi dua, ya kan? Maka itu ini sebenarnya tantangan orang-orang Quraisy, ya kan? Koyo seorang nabi, ya kan? Maka itu dibelah dua lah bulan itu oleh Allah, ya kan? Ini menunjukkan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bagi kita yang hari ini informasi tentang bulan, ya, semoga nanti sudah memaklumi sajalah Bapak Ibu. Kalau terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan, terutama sekali di 3 waktu. Hanya hebatnya itulah ya Pak, 3 waktu itulah yang lain-lain dah, ya kan? Pertama bila ka puasa, nan kedua bila ka hari raya, nan ketiga bila Idul Adha. Kalau bila bulan awalnya bulan setiap bulan tak peduli mana Pak, ya kan? Tak ada orang ribut. Bila bulan Zulkaidah mulai tak ada, ya kan? Bila nanti bulannya Muharram, pokoknya asal kalender merah, bila tu 1 Muharram, tak ada lah, ya kan? Kalau setiap bulan ditentukan, bisa jadi Pak anggarannya habis untuk itu saja Pak, ya kan? Pertanyaannya untuk ya meruyat kemudian seluruh Indonesia itu kan dananya tidak seketik loh Pak, ya nah. Kalau dihilangkan itu sebenarnya beruntung juga orang-orang miskin gitu. Tapi udahlah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kita muliakan, jadi penduduk Makkah dulu meminta kepada Nabi Muhammad SAW suatu bukti, ya kan? Jadi satu bukti tentang betul beliau seorang nabi atau tidak. Nah, maka itu terbelahnya bulan ini adalah bagian dari memperlihatkan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita bertambahlah ya, kalau mencari bulan, ya kan, langsung terhubung dengan kekuasaan Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau menghilang sebulan dua, kan panjang loh dia nak, ya kan? Bila puasa, bila hari raya gitu, ya kan? Maka itu bulan yang selalu ya setiap perhitungannya ya di dalam Islam beredarnya bulan itu berbeda dengan Masehi. Dia berkisar 29 dan 30. Jadi bulan dalam Islam tidak pernah ada 28 dan tidak ada pula 31 Pak. Yang ada itu cuman 29 ya 30 ya, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah, kenapa rumit menentukan
bulan ini, Bapak Ibu, ya kan? Karena dia mendapatkan cahaya dari matahari, ya kan? Dia tidak bercahaya sendiri, dia mendapatkan cahaya dari matahari. Nah, kalau dia cahaya sendiri, Pak, walaupun terhalang oleh kabut, dia akan nampak juga, ya kan? Coba lihat matahari ketika terbit, ya kan? Tetap juga dia nampak, tahu juga terbitnya, karena matahari mengeluarkan cahaya sendiri. Di waktu terbenam, bagaimanapun kabut, ya kan, dia terbenam di ufuk. Kita melihat ke pantai, dari pantai melihat ke laut, perbatasan antara langit dengan bumi, itu namanya ufuk. Walaupun terbenam matahari, mau dihalangi apapun, dia tetap juga nampak terbenamnya. Cahayanya itu pasti ada, karena dia mengeluarkan cahaya sendiri. Malahan matahari di beberapa pantai itu bisa seperti bulan nampaknya. Cahayanya itu tidak terang seperti biasa, tapi agak memerah. Nah, itu yang dipopulerkan orang dengan namanya sunset, ya kan? Sunset. Ya, saya dulu sering mengabadikan sunset di Tanah Lot Bali itu, ya kan? Situ bagus sunsetnya, memang terkenal di situ sunset. Tapi di Pantai Padang ini juga, nah, karena bulan tidak bisa, Pak. Bulan karena dia menerima cahaya dari matahari, maka di akhir bulan, ya kan, matahari turun. Kalau bulannya sudah ada, itu kena sedikit kayak benang. Abala mancaliaknya tuh, Pak. Nan sakete tuh, 6 bulan sabit yang hilal itu. Sementara waktu ada mendung, belum lagi uapnya air laut, ya kan, menutupi, ya kan. Kecuali kalau sudah di atas, ya mungkin 8 derajat, itu udah gampang mencari, ya, Pak, ya kan. Apalagi kalau lah purnama, ya kan. Nah, itu gampang lagi mencari bulan purnama gitu. Nah, cuman intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kita muliakan, bagaimana dengan bulan ini, dengan sumpah Allah ini, ya kan, kita bertambah keyakinan dengan kekuasaan Allah dengan melihat bulan, sehingga Allah menjadikan bulan untuk objek bersumpah, ya kan, yaitu wal qamari idza talaha, dan bulan, atau nah kembalinya ke wasyamsi wa duhaha. Wawnya di syamsi itu adalah wawnya waw qasam, ya kan. Jadi Allah bersumpahnya demi matahari, wal qamari iza talaha. Begitu cara memahami dua ayat ini. Yang ayat wal qamar ini, wawnya ini adalah waw menyambung ke atafnya ke atas. Jadi maka diterjemahkan di sini dan, ya kan. Lalu dari mana sumpahnya? Sumpahnya itu dari wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi itu wawnya itu waw sumpah, ya kan, demi matahari dan cahayanya dan bulan yang mengiringinya. Nah, gitu, ya kan. Tapi karena dia satu antara matahari dengan bulan, ya kan, maka Allah bersumpah demi bulan yang mengiringi matahari. Kalau kita bisa melihat kekuasaan Allah melalui matahari, maka kita pun harus bisa melihat kekuasaan Allah melalui bulan. Mudah-mudahan bulan ini tidak lagi menjadi sengketa, ya kan? Ya kan, tidak perlu masuk Panjaro, tidak perlu pengadilan, ya kan, tentang menentukan bulan, ya kan. Ambo kini 50 tahun, Pak, ya, 50 tahun. Alun layih boleh, Pak. Di kampung Ambo itu di Sijunjuang ada istilahnya puasa dulu, puasa kemudian. Ya, ada, Pak, istilah itu. 50 tahun yang lampau sampai kini,
Yang hebatnya itu kakak ambo poso dulu, ipa ambo poso kemudian. Sampai kini tidak ada acara ini Pak, tetapnya, iya kan? Tidak pernah lo ke pengadilan dah. Tidak tamat sekolah kali dua Pak. Sudah tu lah hebatnya lagi kemanakan ambo masuk dulu tawalib pada panjang putri, tawalib putri. Kini lah jadi guru di Solo. Inyo ikut ibunya puasa dulu, dapat lo suami Pak. Yang puasanya puasa kemudian akur saja Pak. Sekolahnya tidak tinggi, nan kakak apa tuh kalau menakannya lah S1 kan, bisa memahami gitu, ya kan? Bahwa ada perbedaan terjadi. Iku kadang lah profesor, anda aja mengerti perbedaan coba yang. Jadi kadang-kadang, ya kan, toleransi kok bukan hanya orang yang tidak berpendidikan Pak, ya kan? Seharusnya mereka sudah paham gitu. Nah ini ada pula kasus nih Pak Kumbu kan, masih juga tentang masalah bulan, ya kan, sehingga menghina Muhammadiyah sama dengan Syiah. Nah sekarang diproses pula, ya kan? Ya sudahlah Bapak Ibu, dia memang hati-hati benar gitu, ya kan? Karena bulan kok saja dulu lah ado gitu, ya kan? Nah, tinggal menyikapi supaya jangan menjadi malapetaka dengan munculnya bulan. Seharusnya bulan membawa kepatuhan kepada Allah, membawa kekaguman kepada kekuasaan Allah. Jadi bulan bukan membawa untuk menghina orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah